Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman kisah ranjang. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Semoga kita senantiasa diberkahi kebahagiaan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Bro, pernah nggak lo merasa cuma jadi teman chat sambil lalu buat cewek yang lo suka? Harusnya lo tuh jadi prioritas nomor 1, bukan sekadar opsi cadangan. Gue jadi ingat cerita sepupu gue, Haikal. Beberapa bulan lalu, dia dekat sama cewek namanya Putri. Awalnya, vibes mereka intens banget, kayak koneksi mereka benar-benar klik. Tapi lama-kelamaan, Haikal mulai ngerasa ada yang aneh. Tiap kali dia ngajak ketemuan, Putri selalu punya alasan. Mulai dari sibuk kerja, sampai ada acara sama teman. Okelah, gue ngerti, semua orang punya kesibukan masing-masing. Tapi ini, bro, Putri sering banget ngilang tanpa alasan yang jelas. Puncaknya, suatu malam minggu, Haikal ngajak dinner di kafe favorit mereka buat ngobrol serius. Dia pengin banget ngelar semua perasaan dan berharap hubungan mereka bisa naik level. Tapi apa yang terjadi? 2 jam sebelum janjian, Putri bilang nggak bisa datang gara-gara kejebak acara kerjaan. Enggak lama setelah itu, Haikal dapat kabar dari temannya. Ternyata Putri lagi nongkrong di kafe lain bareng gengnya. Momen itu jadi wake up call buat Haikal. Dia sadar kalau selama ini dia cuma jadi pilihan kedua, bukan prioritas. Cuma cadangan. Ketika Putri nggak ada plan yang lebih menarik, baru deh Haikal diingat. Dia datang ke gue, nanya apa yang harus dia lakuin. Ini yang gue bilang ke dia, dan buat lo yang mungkin relate. Kalau lo bukan menu utama, lo cuma jadi cemilan. Esade betru. Dalam hubungan, lo nggak bisa ada di tengah-tengah, bro. Tapi santai, gue punya solusi kalau lo lagi ada di situasi ini. Simak baik-baik. Ya, langkah pertama, baca situasi. Kalau lo sering ngerasa kayak cuma ngisi waktu kosong di hidup dia, itu udah jadi lampu merah. Itu tanda kalau lo harus mulai mikir ulang posisi lo di hidup dia. Kita nggak cuma ngomongin soal chat selamat malam yang akhirnya dia balas setelah nunggu lama. Ini lebih dari sekadar teks basi. Ini soal lo menilai keberadaan lo. Harusnya lo jadi event utama, bukan sekadar pelengkap kecil di hidupnya. Cowok yang respek sama dirinya sendiri enggak bakal rela terus-terusan ada di latar belakang. Jadi, gue mau lo duduk sebentar, pikirin hal ini baik-baik, dan sadar kalau mengakui kenyataan ini adalah langkah pertama buat ubah permainan lo. Langkah kedua, terapkan hukum timbal balik. Jujur aja, bro, cewek itu bisa lebih strategis daripada cowok dalam hubungan. Kalau lo terus-terusan ngasih perhatian, waktu, dan energi tanpa timbal balik, lo cuma ngajarin dia bahwa effort minimal udah cukup buat dapetin lo. Bahaya, bro. Ini ngebentuk pola yang bikin dia santai menikmati keuntungan, sementara lo tekor habis-habisan. Solusinya? Atur ulang timbal balik hubungan ini biar seimbang. Kalau nggak bisa, cabut dari transaksi sepihak ini. Sama kayak bisnis, bro. Kalau nggak ada untungnya, kenapa terus bertahan? Langkah ketiga, jadilah prioritas, bukan pelengkap. Lo pengen jadi spotlight, kan, bro? Jadi, stop perlakukan dia kayak pusat semesta lo. Ini bukan soal ghosting atau nolak chat dadakan, tapi perubahan mindset total. Lo harus berhenti ngerasa dia matahari, dan lo planet yang selalu muter ngelilingin dia. Mulai sekarang, fokusin energi lo buat bikin diri lo menarik secara alami. Isi hidup lo dengan hal-hal yang berarti, hobi, mimpi, atau hal yang bikin lo semangat. Bikin dia mikir, gue masih ada di bagian hidup dia nggak ya? Semakin lo tunjukin kalau hidup lo nggak cuma tentang dia, semakin dia bakal ngerasa kehilangan kontrol. Dan, bro, itu momen dimana dia mulai ngejar, bukan sebaliknya. Langkah keempat, faktor kebaruan. Pernah dengar pepatah, keakraban bikin bosan?
Itu fakta, bro. Psikolog nyebutnya habituasi, yaitu sesuatu yang dulunya menarik bisa jadi basi kalau terus-terusan bersama. Kalau lo datang dengan cara yang sama, obrolan yang sama, gaya yang sama, jangan kaget kalau dia mulai ngelihat lo membosankan. Makanya, kasih elemen kejutan. Bikin dia penasaran. Jadilah teka-teki yang bikin dia mikir, gimana caranya gue dekat lagi sama dia? Langkah kelima, tetapkan batasan. Batasan itu krusial, bro. Ini bukan soal nutup diri dari emosi, tapi tentang bikin aturan main yang jelas. Dengan punya batasan, lo nggak ngasih ruang buat diri lo diperlakukan kayak cadangan abadi. Ini kayak statement buat bilang, gue nggak bisa diperlakukan sembarangan. Ingat, ini bukan buat main-main. Ini soal bikin dia merasa ada ruang buat dia mikir, merindukan lo, dan ngehargain kehadiran lo. Langkah keenam, tunjukkan nilai lo. Jadilah cowok yang beda dari yang lain. Lo harus jadi orang dengan substansi yang enggak ada tandingannya. Ini bukan soal gaya, tapi soal isi. Kalau lo konsisten punya visi dan misi yang jelas, serta nilai yang solid, dia bakal lihat lo bukan sekadar cowok di daftar kontaknya. Lo bakal jadi orang yang nambah makna di hidupnya. Cerita Haikal. Setelah dia ngubah mindsetnya, Putri mulai kerasa perubahannya. Chat makin sering, telepon makin rajin, dan sikapnya lebih antusias. Tapi di saat itu, Haikal udah beda. Dia udah ngerti nilai dirinya. Dia tahu dia bukan isi waktu luang, dan dia nggak mau ada di posisi itu lagi. Jadi, bro, kalau lo lagi ngerasa kayak Haikal dulu, sekarang waktunya buat ubah permainan. Ingat, lo bukan cuma cadangan. Lo itu prioritas. Jangan settle buat kurang dari yang lo pantas dapetin. Semoga bermanfaat, bro. Semangat, bro. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari Kisah Ranjang. Pastinya, kalian akan selalu dapat cerita seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.